Jadi di video kali ini kita akan ngejawab pertanyaan dari Yadir Valdi 3309. Ini kalau gak salah di tentang video gua yang root Pixel 5. Jadi dia nanya kalau install Magix ini kan harus root ya. Nah kan kalau root otomatis gak bisa baca mBanking. Dan katanya agak ribet kalau HP root itu. Itu gimana ya bang? Apakah akan bermasalah? Oke, dia bertanya soal Magix Manager ya lebih tepatnya ya. Jadi di sini di HP Google Pixel 5 ini gua memang udah gua root HP-nya. Karena HP ini tuh emang awalnya udah UBL sih. Jadi kayak sayang aja gitu. Udah di UBL kenapa gak di root sekalian? Jadi untuk rootnya itu sebenarnya bebas mau pakai aplikasi apapun. Untuk saat ini ya, yang gue tahu untuk root device itu bisa pakai dua aplikasi. Yang pertama itu kernel SU, yang kedua itu Magix Manager. Kalau kernel SU itu dia harus nge-patch dulu dan itu agak ribet menurut gue juga gak tahu gimana caranya. Cuma kalau kita pakai Magix Manager itu lebih gampang. Nah untuk setiap HP memang caranya itu berbeda-beda. Di Pixel 5 gue ini kita harus patch boot EMG, terus kita flash via fastboot boot IMG kalau gak salah. Dan sedangkan kalau di Poco ini dia harus pakai custom recovery. Ya memang caranya itu beda-beda ya. Nah oke, balik to the topic di pertanyaan yang tadi. Kalau install Magix itu harus root ya? Ya enggak dong, kita install Magix itu ya sebelum di root. Jadi kalau kita install Magix itu gunanya atau fungsinya itu sama dengan untuk mengroot HP kita. Jadi fungsi root itu apa sih? Jadi fungsi root itu biar HP kita bisa leluasa, maksudnya kita bisa oprek di dalam sistemnya gitu. Kita bisa kayak hapusin aplikasi bawaannya kalau ada bloatware ya. Cuma di Pixel 5 gue ini dia kan HP Google, jadi udah gak ada bloatware-nya, jadi gue gak perlu hapusin aplikasi dalamannya. Nah fungsi di root gue, fungsi gue root HP ini tuh sebenarnya gue lebih ke install modul Magix-nya. Kalau gue liatin di bagian setting, di bagian modul, nah di sini gue perlu Magix ini untuk install modul Force Disable Camera Sound. Yang kedua adalah Pixel 5 Volto Wi-Fi 5G. Ya walaupun yang kedua ini nggak berlaku ya di kota gua karena kota gua belum support 5G. Jadi ini kayak useless gitu. Cuma di sini gue perlu voltenya. Terus juga memang ada beberapa aplikasi yang gue butuhin, maksudnya dia butuh akses root ya. Seperti aplikasi Sisuku. Nah ini Sisuku ini sebenarnya banyak banget aplikasi yang butuh Sisuku ini. Cuma Sisuku juga butuh akses root yang diberikan Magix atau kernel SU. Seperti ini, kita pilih restart dulu. Nah ini kan Sisuku udah running ya. Kita buka aplikasi Tacostat. Kita pilih mulai. Nah oke. Kalau kita pakai aplikasi Tacostat ini, kita bisa lihat FPS-nya, GPU, CPU, dan SKN-nya. Jadi ini fungsinya lebih ke kita tahu gitu device kita kalau kita main game atau main apapun, kita bisa tahu FPS-nya yang berjalan berapa dan berapa. Gitu sih, ini lebih ke apa ya fungsinya kalau menurut gua kalau di HP di root itu. Jadi untuk yang lain itu gak ada lagi ya. Kita lebih explore aja gitu di bagian sistemnya. Cuma di bagian sistem ini sebenarnya panjang kalau dijelasin. Kita bisa kayak edit build propnya, terus bisa edit. Kalau kalian jago decompli recompli juga bisa tuh. Akses root ini sebenarnya fungsinya kayak lebih ke itu memodifikasi sistem UI, status bar. Tapi semua itu balik lagi bisa dipakein di fitur yang bernama modul Magix yang tadi yang gue sebutin di sini. Kalian bisa pasang dari penyimpanan dan modul Magix itu banyak banget. Kalian bisa download aja di Telegram atau di XDA Developer atau di GitHub. Mulai fungsinya tuh mulai dari kayak overclock HP kalian biar HP-nya makin ngebut kalau buat main game. Terus ada satu lagi yang gue lupa namanya tuh Substratum ya. Jadi dia tuh kayak bikin tampilannya jadi mirip. Bukan mirip sih, Substratum itu kayak tema gitulah. Itu nanti gue bakal cobain lagi. Mungkin di HP ini ya. Oke, dari tadi kita udah bahas kelebihan dari Magix Manager ini. Selanjutnya kita bakalan bahas kekurangan dari Magix Manager ini sesuai yang tadi ditanyain. Nah kan kalau root otomatis gak bisa baca mBanking. Untuk mBanking sebenarnya aman aja kalau kita head di bagian. Nah benar, kita buka lagi aplikasi settingnya. Nah di sini kan untuk fiturnya di aplikasi Magix itu kita masuk ke pengaturan. Ada fitur yang bernama Segis sama Paksa Danielis. Kalau kita aktifin kedua fitur ini, kita bisa nge-head aplikasi yang memang dia tuh kayak keamanannya itu ketat banget. Misalnya Shopee nih. Oke, langsung gua praktekin aja ya. Kalau di Shopee itu kalau HP kalian keadaannya di root, itu gak bakalan bisa check out. Tapi gak tahu deh ini bisa atau enggak, soalnya udah gua head sih.
Oke, kita coba check out ya. Harusnya dia agak bisa sih. Konfirmasi. Oke, ini coba si bank bayar instan. Kita lihat dulu dia bisa check out apa enggak. Nah, di sini tidak dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dari bank. Nggak tahu kenapa, karena memang Magix Manager kita tuh belum kita head. Maksudnya belum kita sembunyiin. Kita coba pilih OK dulu. Nah, caranya yaitu yang tadi kita aktifin dulu di bagian Segis, terus di Denilis. Di sini kita tinggal install aja. Install maksudnya kalian enable aja di bagian Shopee. Kita coba close dan kita coba ke Shopee ya. Ke yang belum dibayar, kita pilih bayar sekarang. Harusnya dia bisa. Wih, kok gak bisa coy? Oh iya, gue lupa. Jadi Segisnya ini masih tidak. Jadi kita harus reboot dulu. Dan oke, ini udah reboot dan kita bakalan coba cek lagi di bagian Magix Manager-nya ya. Kita ke settings. Ini sebenarnya Magix-nya udah gue ganti namanya biar dia gak kedeteksi. Nah, di sini kita coba cek di bagian Segisnya. Nah, ini Segisnya ya alias sudah aktif ya. Selanjutnya kita bakalan coba check out lagi di bagian Shopee. Oke, kita masuk ke akun. Ini agak lama soalnya jaringannya gitu. Ke belum dibayar. Kita pilih bayar sekarang. Harusnya sih udah bisa. Nah, oke, di sini kan minta verifikasi PIN. Jadi ini udah bisa, kalau kita masukin PIN-nya itu dia langsung otomatis kebayar dan ke check out. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang memang dia itu keamanannya ketat kayak Shopee, terus kayak M-Banking, kayak BCA, Dana, itu ya memang harus di-head dulu gitu. Jadi kalau nggak di-head yang kayak tadi gue terapin di Shopee, dia gak bakalan bisa dibuka. Memang agak ribet, cuma lebih ribet kalau HP-nya gak di-root sih menurut gue. Kayak fitur-fiturnya itu yang ditawarin lebih banyak daripada kekurangannya. Nah oke, selanjutnya adalah yang pertanyaan yang tadi lagi. Kita bakalan cek apakah HP-nya bermasalah. Oke, gue pakai Android itu udah dari zaman Jelly Bean, Android OS 4.2 kalau gak salah. Itu di HP Evercost dan HP gue itu langsung udah gue root. Dulu itu rootnya pakai King Root kalau gak salah. Dan selama gue pakai HP yang dalam keadaan di root itu, jujur gue belum pernah ada masalah apapun itu. Mulai dari kayak ngehang, matot itu gue belum pernah karena di root ya. Karena kalau di root itu sebenarnya lebih ke hak kita sebagai user Android, kita bisa mengoprek sistemnya gitu. Jadi untuk permasalahan di root itu gak bakal bermasalah ke hardware-nya. Kecuali kalian install kernel overclock itu kan memang bikin performanya itu naik drastis dan itu bisa bikin hardware kalian rusak gitu sih. Selama kalian install modulnya itu yang aman-aman aja, kayak cuma buat yang tadi yang gue contohin kayak disable kamera sound, terus aktifin 5G di Pixel 5-nya, terus kayak buat tampilannya gitu, menurut gue itu masih aman banget. Selanjutnya adalah apakah datanya juga bakalan rawan gitu. Kan HP-nya proteksinya udah di root nih, jadi udah bebas. Selama gue pakai sih masih aman-aman aja. Gue pakai beberapa aplikasi M-Banking kayak BCA, Sibank, ShopeePay, itu masih aman banget, belum ada kehilangan lah selama gue pakai. Ya selama 5 tahun ini belum pernah kejadian seperti itu sih, jadi aman banget. Untuk WhatsApp juga ini aman banget. Ini gue coba di Poco X6, WhatsApp gak pernah keblokir, gak pernah ada pedoman komunitas gitu. Jadi semuanya aman di gue. Jadi bisa gue simpulin kalau kita install Magix Manager itu lebih gak ada resikonya gitu, lebih banyak benefitnya daripada kekurangannya. Oke, udah gitu doang. Dan kalau kalian udah lihat videonya sampai detik ini, terima kasih banget. Dan oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau gak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya.